Shalom jemaat terkasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bangku di depan kosong, boleh maju ke depan. Kosong, banyak yang kosong. Silahkan yang belakang boleh maju ke depan, isi bangku depan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita udah mau masukin bulan Desember. Dan setiap hari, setiap detik penyertaan Tuhan selalu nyata atas hidup kita. Amin. Allah itu baik buat setiap saudara dan saya. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan atas setiap hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kita mau pujikan dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban, mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan.
boleh bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi nyatakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan pagi ini. Nyatakan syukurmu. Kita sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan atas hidup kita. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat setiap kasih-Mu. Bersyukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur Yesus. Hanya Allah sepenuhnya. Kau Allah yang baik. Terima kasih. Bersyukur. Setiap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau layakkan kami Tuhan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami gak mau melihat situasi kami, kami gak mau melihat kondisi kami, apapun yang terjadi atas hidup kami. Engkau Allah yang baik atas hidup kami. Dan kami mau terus menyembah Engkau, kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami beriari yang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, yang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Hari ini awal Desember, hujan ya. Kita bersuka cita dan kita Amin. siap merayakan hari kelahiran Tuhan. Amin. Amin. Ya siap merayakan hari kelahiran Tuhan. Ayo bertemu. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
waktunya pembebasan tiba. Amin. Haleluya. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba. Dan pemerintahan Allah kita. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendekar kita. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau datang, kita mau bawa keluarga kita ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih.
melayani-Mu Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Kami bahagia menjadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga membawa seisi rumah, sujud Tuhan, berkati dan lindungi semua. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku Mau setia melayani-Mu. bahagia jadi Keluarga Allah, ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi, ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Lebih dari sekedar nyanyian, kami mau ini menjadi doa dan kerinduan kami. Bahkan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Kami mau menjadi milik-Mu selamanya ya Tuhan. Bahkan hari ini kami rindu, kami mau membangun keluarga kami di dalam jalan Tuhan. Oleh karena itu tunjukkanlah kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu bagi keluarga kami ya Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan untuk Engkau memimpin, menuntun keluarga kami, sehingga hari di depan kami adalah hari di mana kami melakukan kehendak Bapa. Dan hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, urapilah hamba-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan ataupun hamba-Mu yang mendengarkan. Kami mendapatkan pengurapan yang sama, sehingga kami dibuat memahami, mengerti. Bahkan kami akan memiliki komitmen dan kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Hari ini Roh Kudus teruslah
bersama-sama dengan kami. Teruslah bertahta di atas setiap ibadah kami. Engkaulah yang akan kami sanjung, kami sembah. Terima kasih ya, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siap juga untuk melakukan dan menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Senang bisa kembali kita beribadah, bertemu, dan kita akan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, tema hari ini adalah memuliakan Allah melalui kehidupan keluarga. Jadi keluarga kita atau saudara yang hari ini mungkin masih single dan suatu hari akan berkeluarga, atau keluarga bersama dengan orang tua kita hari ini, kita rindu melalui keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Allah. Kita rindu bahwa hidup kita dan keluarga kita menyenangkan hati Allah, dan kita mau belajar bagaimana agar keluarga kita bisa menjadi keluarga yang memuliakan, menyenangkan hati Tuhan, hati Allah. Hari ini ada 3 kebenaran Bapak Ibu, agar keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan dan memuliakan Allah. Yang pertama, kita mau lihat ya, yang pertama adalah agar keluarga kita memuliakan Allah, maka kita harus memiliki waktu yang berkualitas. Ya, waktu yang berkualitas. Quality time with family. Ya. Kita mau membuat sebuah kualitas waktu bersama dengan keluarga kita. Apa artinya waktu yang berkualitas, Bapak Ibu Saudara sekalian? Waktu yang berkualitas adalah waktu yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi sederhana sekali arti waktu yang berkualitas ini. Jadi kita tidak sendiri-sendiri, tapi kita melakukannya bersama dengan keluarga kita. Inilah waktu yang berkualitas. Ketika kita, suami, istri, anak-anak, melakukan sesuatu secara bersama-sama, dan disitulah kita dapat menemukan bahwa waktu yang berkualitas itu bisa ada di dalam keluarga kita. Kita berpikir bahwa bersama-sama itu kalau liburan, ya, kalau kita pergi ke pantai, kita pergi ke gunung, ya, atau kita pergi ke luar kota, ke luar negeri kalau kita punya uang yang cukup, dan kita melakukan banyak kegiatan liburan bersama. Saudara, silakan saudara pergi liburan, ya. Saudara pergi untuk menikmati pemandangan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya waktu berkualitas itu tidak hanya dengan liburan, ya. Waktu berkualitas itu tidak hanya kita pergi ke luar kota, kita pergi ke luar negeri, kita mengunjungi sebuah tempat. Harusnya waktu berkualitas itu bukan hanya pada waktu liburan. Bagaimana kalau kita tidak bisa liburan seperti pandemi ini? Hampir 2 tahun kita tidak boleh pergi kemana-mana. Apakah tidak ada waktu berkualitas di dalam keluarga kita? Tentu saja itu tidak sepenuhnya benar. Jadi waktu berkualitas itu sesungguhnya adalah bukan pergi kemana, bukan ada di mana. Tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama, bersama dengan keluarga, dan kita menciptakan sebuah momen yang baik, dan disitulah kita akan menemukan waktu yang berkualitas. Sesungguhnya di rumah pun adalah tempat di mana kita bisa menemukan waktu yang berkualitas. Intinya ketika saudara bersama
dengan keluarga. Nah, contoh yang pertama adalah menonton televisi, sederhana, murah, tidak memungut biaya yang besar, tapi dilakukan bersama-sama. Ya, kita nonton televisi, kita nonton sebuah film yang mendidik, sebuah film yang baik. Lalu mungkin kalau kita mau lebih dari itu ya, kita bisa sharing dengan film tersebut. Ya. Lalu ada waktu yang lain, yaitu membaca. Nah, ini mungkin bukan budaya orang Indonesia. Ya. Kata Om Yakob, bedanya orang Indonesia sama orang Belanda itu ketika baca buku. Ya. Sama-sama naik kereta dari Pasar Senen ke Pasar Turi. Orang Belanda dari Amsterdam ke Eindhoven misalnya. Mungkin perjalanannya hampir 8-10 jam. Orang Belanda semua tenang. Tenang buka buku, baca. Kalau orang Indonesia tenang juga selama 8 jam. Tapi tenang dalam hadiratnya. Tidur saudara. Ini sebenarnya hal yang baik ya. Kita membiasakan anak kita untuk membaca buku bersama-sama. Ya. Makanya ada film-film ya, kalau kita nonton film, mereka sebelum tidur didongengin. Nah, itu sebenarnya bukan sebagai pengantar untuk tidur, tapi ini bagaimana mendidik keluarga, anak-anak untuk cinta membaca buku. Kalau saudara bisa punya kebiasaan ini, maka sesungguhnya kita ini nggak pernah pikun, nggak akan pikun, saudara. Orang pikun itu karena tidak dipakai otaknya. Ya. Saya punya dosen umur 75 tahun waktu saya masih kuliah. Dia orang Toraja, marganya Kabanga. Setiap hari dia bilang, saya minimal baca 1 lembar buku bahasa Inggris. Ya. Setiap hari. Agar tambah pengetahuan. Ya. Jadi ini kebiasaan yang baik untuk kita membaca bersama dengan keluarga. Saya percaya mungkin banyak di antara kita yang tidak menerapkan hal ini, termasuk keluarga saya gitu ya. Tapi kita belajar ya dari kebenaran-kebenaran ini, ternyata menciptakan waktu berkualitas itu bukan kepada tempat, kepada hal yang lain, tapi lakukan bersama-sama. Lalu ada lagi ya, waktu yang berkualitas lainnya adalah apa? Masak, saudara. Hari ini masak itu bisa menjadi sebuah rekreasi. Ya. Masak itu bisa menjadi sebuah hal yang baik dilakukan bersama. Ya. Satu masak air, satu masak telur, satu masak mie. Jadilah mie instan maksudnya. Ya. Artinya kita bisa menciptakan waktu bersama berkualitas ketika kita masak, ya, dengan anak-anak, ya. Mungkin tidak setiap minggu, tidak juga setiap hari, tapi ada momen khusus dalam 1 bulan, mungkin ya, saudara, kita ciptakan kebersamaan dengan keluarga, ya. Kita ajak anak-anak kita untuk kita masak bersama. Bagi saudara yang mau dan memiliki hobi seperti ini. Lalu ada kebiasaan yang baik juga. Ya, yaitu setelah masak ngapain? Makan, saudara. Jangan nggak dimakan itu makanannya. Karena udah dimasak kan. Makan bersama. Nah, sebenarnya ini adalah momen yang baik dan menjadi tradisi yang baik bersama dengan keluarga. Ya. Kita mulai menciptakan budaya ini. Ya. Saya coba beberapa kali, susah, tapi nggak apa-apa, coba terus. Karena kebiasaan kita ini, saya dibesarkan di keluarga yang makan sendiri-sendiri. Ya. Jadi yang penting ada meja, ada makanan di meja, lalu makan sendiri-sendiri. Ya. Nah, saya mau menciptakan sebuah budaya ini, kebiasaan ini. Bagaimana kita bisa makan bersama, lalu kita setelah makan kita sharing ya. Nah, Bapak Ibu,
Saudara sekalian yang baru menikah, yang cita-cita mau menikah, ya, boleh punya kebiasaan ini sejak dari awal pernikahan. Ya. Makan bersama mungkin tidak pagi hari, kalau pagi hari mungkin terburu-buru dengan banyak kegiatan. Ya, ketika malam hari kita bisa sudah selesai semua jam 6 atau mungkin jam setengah 7. Kita duduk bersama, kita makan, dan kita bicara bersama dengan anggota keluarga kita. Ini salah satu waktu yang baik untuk kita bisa menerapkan dalam hidup kita. Yang berikutnya juga ada keluarga yang punya waktu bermain game bersama. Ya. Main game, misalnya main Lego, ini Lego gambarnya Bapak Ibu ya. Main Lego atau main game yang lain, main game online ya dan lain sebagainya, atau main permainan-permainan tradisional dan lain sebagainya. Itu adalah waktu yang baik juga untuk kita berikan. Ada lagi olahraga bersama dan lain sebagainya. Tapi jangan kita lupa, ada waktu berkualitas yang tidak kalah pentingnya, bahkan sesungguhnya yang begitu penting daripada waktu yang lainnya, yaitu bagaimana kita berdoa bersama dengan keluarga kita. Ya. Kita harus punya waktu untuk menghadap Tuhan. Kita harus punya waktu untuk menghadap markas besar kerajaan Allah bersama dengan keluarga kita. Jangan sampai kita tidak punya waktu ini dalam hidup kita. Kalau kita bisa makan bareng, kita bisa pergi bareng, kita bisa memasak bareng, kita bisa membaca bareng, menonton televisi bareng. Harusnya kita juga punya waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga. Dan sesungguhnya ini adalah waktu yang berharga, yang berkualitas. Sebab kita akan bertumbuh bersama-sama. Suami, istri, anak-anak, itu akan mempunyai kerohanian yang tidak jauh berbeda ketika mengajak keluarganya bertemu dengan Tuhan. Bukankah kita berkata bahwa Yosua memutuskan kami dan seisi keluarga kami mau beribadah, menyembah kepada Allah. Jadi hari ini kita harus ciptakan waktu untuk menghadap Tuhan setiap hari. Ini indah saudara, jangan saudara pikir ini adalah waktu yang membosankan, ya, waktu yang tidak berarti dan berharga. Sebaliknya, waktu ini adalah waktu yang mengubahkan, yang memberikan kebaikan bagi keluarga kita, dan membuat iman kita akan bertumbuh dengan benar. Sesungguhnya pemuritan itu bukan di gereja. Pemuritan yang sesungguhnya adalah di keluarga. Ayah dan ibu memuridkan anak-anak. Suami memuridkan istri atau sebaliknya istri memuridkan suami. Dan mereka bersama-sama memuridkan anggota keluarganya, anak-anaknya. Sehingga ketika kita melakukan hal ini, maka hidup kita, keluarga kita akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Amin. Tadi pagi saya buka pintu kamar lalu melihat ke depan rumah. Ya, depan rumah saya itu banyak pohon ya, saudara. Pohon yang ditanam oleh pemerintah, ya, bukan ditanam oleh saya. Dan pohonnya cukup banyak, ya. Lalu ada suara burung setiap pagi itu yang berbunyi, ya, bersiul, lalu mencari makan di dahan-dahan pohon itu. Ya. Nah, waktu saya mendengar itu indah sekali ya. Duh, enak ya dengar suara burung, cit-cit, cuit-cuit, merdu gitu ya. Entah burung apa saya kurang paham. Lalu tadi pagi saya diingatkan, kamu dengar suara burung saja indah sekali. Apalagi kalau keluarga kita mendengar suara Tuhan
dalam hidup kita, pasti keluarga kita akan menjadi keluarga yang indah, keluarga yang bahagia, keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Saya mendorong Bapak Ibu, ya, mulai pada hari ini untuk membuat waktu khusus bersama-sama berdoa. Mungkin dimulai dari 1 minggu 1 kali. Kalau saudara tidak bisa tiap hari, mulailah dari 1 minggu 1 kali. Ya. Saya waktu itu memulai, saya pikir dulu saya berdoa sendiri aja lah. Gak usah ajak istri, gak usah ajak anak-anak. Ya, saya pernah saksikan ini mungkin. Lalu Tuhan sadarkan, kalau kamu sendiri yang berdoa, istrimu dan anak-anakmu gak berdoa, kamu gak akan bertumbuh bersama-sama. Lalu saya mulai ajak istri, ajak anak-anak. Ini bukan hal yang mudah, perjuangan saudara. Ya. Tapi selama kita punya visi yang baik, visi dari Tuhan, selama kita menjalankan kehendak Tuhan, rintangan itu perlahan demi perlahan bisa kita lalui. Ya. Jadi jangan kendor Bapak Ibu. Ya. Kalau suami ngajak istrinya berdoa, istrinya nggak mau, jangan kendor, doa terus. Ya, anaknya belum mau, ya. Jangan kendor. Hari ini semangat lagi, semangat, amin, saudara, semangat. Ya, terus punya kerinduan. Saya pun punya kerinduan yang lebih besar lagi, sungguh. Ya, lalu saya mulai berpikir, waduh, orang tua saya udah nggak ke gereja ini selama 2 tahun. Orang tua saya ini udah nggak, mungkin beribadah memang secara online. Tapi saya ini pendeta, masa saya nggak ajak orang tua saya untuk berdoa bersama. Lalu saya mulai ngomong sama istri, ya, saya bilang setiap hari Jumat kita berdoa bersama di bawah. Semua turun, ya sudah 2 kali, ya. Kemarin di hari Selasa karena ada satu keperluan. Kita berdoa bersama dengan orang tua. Ya. Saya percaya kalau saudara punya kerinduan, Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Ya. Mari kita punya waktu yang berkualitas ini. Saudara lihat gambar ini. Ini adalah tali yang terikat. Ya. Ternyata waktu yang berkualitas itu membuat bonding, membuat bond, membuat ikatan yang kuat. Waktu saudara menonton televisi bersama keluarga, jangan saudara anggap remeh. Itu waktu-waktu yang berharga. Waktu kita makan, duduk, lalu kita tanya kepada istri, kepada anak, kepada suami, itu jangan anggap remeh. Waktu kita memasak bareng, sebenarnya saudara sedang menciptakan sebuah ikatan yang kuat dengan keluarga. Apalagi waktu saudara menghadap markas besar, menghadap Tuhan, itu saudara harus menyadari, mungkin kita tidak menyadari, tapi hari ini kita menyadari, kita sedang membuat sebuah ikatan yang kuat di dalam Tuhan. Kita sedang membuat sebuah ikatan yang tidak akan bisa terpecah oleh kuasa apapun. Sebab Tuhanlah yang mengikat kita dengan kasih-Nya. Saudara tahu tali ini itu tidak langsung serta-merta terdiri dari sebuah ikatan. Dia tadinya sendiri-sendiri. Ya. Satu tali lalu dirajut dengan tali yang lain. Lalu ada tali ketiga dirajut lagi. Mungkin tali keempat dan tali kelima. Kita membayangkan suami tadinya sendiri. Lalu kita mulai bonding. Kita mulai merajut perlahan demi perlahan dengan istri, ya. Lalu kita ajak anak-anak kita rajut lagi. Kita ikat lagi, anak kita yang pertama, anak kita yang kedua, anak kita yang ketiga. Mungkin juga ada orang tua di rumah, kita ajak lagi, kita ikat lagi. Dan kalau kita melakukan hal ini, maka akan ada kekuatan. Seperti tali ini tidak akan pernah bisa
Ada yang memutuskan sebab begitu kuat dan kokoh. Hari ini mari kita punya waktu yang berkualitas. Saya menawarkan kepada saudara setiap hari Jumat, ya, Jumat malam, jam 7 malam, sebab kita hari Selasa, hari Rabu ada komsel, hari Kamis ada doa, hari Jumat saudara. Ya. Hari Jumat kita tawarkan sama istri kita, sama suami kita. Mungkin belum mau mereka nanti pulang dari sini. Gak apa-apa saudara, terus semangat. Ya. Sampai suatu hari Tuhan akan melakukan perkara yang indah dalam keluarga kita. Bagi Bapak Ibu yang mau memulai, maksud saya bagi saudara sekalian yang mau memulai hubungan pernikahan, jangan lupakan waktu yang berkualitas ini. Selain saudara pergi bareng, makan bareng, nonton bareng, dan melakukan hal yang lainnya bersama-sama, juga kita harus melakukan hal yang sama, yaitu menghadap Tuhan bersama-sama. Akan ada kekuatan, akan ada keindahan, akan ada kebaikan Tuhan. Kita tidak akan kekurangan yang baik dalam hidup kita, sebab kasih Allah melimpah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, selain waktu yang berkualitas, kita harus juga memiliki hubungan yang berkualitas. Jadi waktu, kedua hubungan yang berkualitas. Apa yang harus kita bangun dalam pernikahan kita? Sehingga kita menjadi orang yang memiliki hubungan yang baik dalam pernikahan. Kita akan belajar dari seorang penulis buku yang menjadi fenomenal bukunya, ya, yaitu berjudul Love Language oleh Gary Chapman. Ya. Dia memberikan 5 hal agar kita punya hubungan yang baik di dalam keluarga. Ya. Hubungan yang harmonis, yang intim sepanjang kehidupan keluarga kita. Yang pertama adalah word of affirmation. Word of affirmation. Yang kedua adalah physical touch. Lalu yang ketiga receiving gift. Yang keempat act of service. Lalu yang kelima adalah quality time. Tadi kita sudah membahas quality time. Nah, kita bahas word of affirmation. Apa itu word of affirmation? Artinya begini, kita ini memakai perkataan kita, ya, sebagai suami, sebagai istri, kita pakai perkataan kita itu untuk memberikan sebuah dukungan, semangat, ya, memberikan sebuah empati, ya, belajar untuk kita mendengar dengan telinga kita, ya. Lalu kita mulai melakukan hal-hal yang baik, yaitu mengapresiasi, kita mulai memuji, ya. Kita mulai melakukan hal-hal yang baik dalam keluarga kita. Kita tinggalkan makian, kita tinggalkan pertentangan dan percecokan. Kita tinggalkan debat, saudara. Ingat, saudara, sering saya berkata di mimbar ini untuk kita belajar untuk diam. Ya. Kita jangan menyukai perdebatan. 1, 2 opini tidak diterima oleh istri atau suami kita. Lebih baik kita diam. Karena orang itu punya kebenarannya masing-masing. Kalau kita lanjutkan, itu akan tinggi konflik dan akhirnya akan saling memaki, saling membenci, dan akhirnya pernikahan akan menjadi tawar. Belajarlah dalam perkataan kita untuk kita mulai berkata berterima kasih. Tinggalkan semua
yang buruk dari pasangan kita. Sama seperti kita harus melihat bahwa kita pun memiliki banyak keburukan. Ya. Jangan lagi kita berkata, lu mah emang dari dulunya begitu. Lu mah emang begitu. Nah sekarang kita mulai, kalau kita mau bangun hubungan dalam pernikahan kita tinggalkan hal yang buruk dalam pernikahan kita, dan kita mulai mengapresiasi hal yang baik. Apakah saya berlebihan? Tidak, saudara. Jangan sampai kita menyerah dan tawar dalam pernikahan. Ya. Kalau pernikahan hari ini kita sudah tawar, mari kita mau bangun mulai hari ini dengan hubungan yang baik. Katakan pujian, katakan terima kasih, katakan aku mengasihimu, aku mencintaimu. Bahkan anggur, air yang tawar pun bisa diubah menjadi anggur yang manis. Kalau sudah datang kepada Tuhan hari ini, mungkin pernikahanmu seperti air yang tawar. Ada Tuhan Yesus yang sanggup mengubah air tawar menjadi bukan air manis, saudara, menjadi anggur yang manis. Dan mulai hari ini jangan kita maki, jangan kita salahkan pasangan kita, jangan kita ceritakan yang buruk, tidak ada gunanya. Sebaliknya kita memilih untuk memperkatakan perkataan yang baik. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya, supaya saya bisa memberikan perkataan yang baik. Taruhlah pujian, bukan hanya kepada Tuhan, tapi taruhlah juga pujian kepada suamiku. Kalau engkau istri, kalau engkau suami, kepada istriku, dan juga kepada anak-anakku. Jangan kita mau lebih jauh dipakai oleh setan, saudara. Dipakai oleh iblis untuk menghancurkan keluarga kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan saudara tinggalkan perkataan buruk seperti di dalam kematian Kristus. Saudara mau bangkit, amin? Pak, suami saya mah gak pernah berubah. Mungkin saudara berkata begitu. Istri saya mah aduh, sampai kuda gigit besi, besi gigit kuda, gak bakal berubah. Sampai lebaran monyet, lebaran sapi, lebaran kerbau, kagak bakal bisa berubah. Stop, saudara. Saya tadi bilang, Chapman bilang, stop untuk memaki. Ya. Lalu bagaimana menghadapi situasi begini? Ya. Saudara memang tidak bisa mengubah hidup orang lain. Ya. Yang saudara bisa ubah adalah hidupmu dengan Tuhan, tentu saja bukan dengan kekuatan. Kalau suami, istri, anak kita gak bisa berubah, bahkan mungkin, maaf ya, sampai kita mati, dia tidak pernah berubah. Seperti pembicara kemarin, ya, Pak Jeffrey punya ibunya sampai ibunya meninggal, suaminya gak berubah-ubah. Suaminya lari tinggalkan ibunya, dan ibunya dia kawin lagi, papanya tidak pernah bisa berubah. Bukan itu permasalahannya. Permasalahan adalah dirimu. Saya mau berubah. Sebab saudara apa? Makhluk kekal. Saudara jangan pikir hidup ini habis di sini. Saudara harus punya wawasan, bukan kebangsaan, wawasan kerajaan Allah yang kekal. Bahwa nanti engkau akan diterima di dalam kerajaan Allah. Penderitaanmu hari ini seketika, ya. Tapi jangan jadi kita hidup berdosa. Jangan kita menjadi orang yang putus asa dan menyerah. Sebaliknya, Tuhan tolong saya. Puji Tuhan, kalau suami, istri, anak-anak kita bisa berubah, tidak ada yang mustahil. Kalaupun tidak, yang penting hidupmu berubah. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau memberikan yang baik
bagi hidup pasanganku, bagi hidup anak-anakku. Yang kedua, boleh kok berikutnya. Physical touch. Ya. Berikutnya kok. Oh, ini kekecilan ya? Enggak, sebelumnya. Atau yang tadi aja kok, sorry ya. Balik lagi ke sebelumnya. Ya. Physical touch. Ya. Jadi pernikahan itu, kalau kita mau tetap punya hubungan yang baik, ini Dion sama Azael, ngerti nggak ya saya ngomong ya? Nggak apa-apa ya, nanti kamu akan menikah kan suatu hari nanti ya. Di sini yang mau menikah siapa? Ben sama Santi, Selfie, Lia, siapa lagi nih? Kalau Pak Fani udah ya Pak? Udah, cukup satu aja. Julius, ya Julius. Nah ini sebenarnya, waduh berharga sekali. Saya pernah disuruh konseling pernikahan oleh pendeta senior. Ya. Si pendeta bilang begini, tolong anak saya mau menikah, kamu konselingin. Waduh, saya pikir saya kan bukan pendetanya dia, ya udah nggak apa-apa lah, namanya pendeta senior, suruh saya konselingin anaknya. Lalu dari jam 10 pagi sampai jam 2 sore, saudara. Waduh, saya juga bingung, saya ngomong apa tadi ya 4 jam. Jadi cuap-cuap. Ada aja yang diomongin. Lalu satu yang saya tekankan pada waktu itu. Kalau saya bisa kembali, dan tidak mungkin sebenarnya, di awal pernikahan saya. Ya, saya bilang kepada pasangan itu, saya pasti akan tetapkan satu waktu untuk berdoa bersama. Dan itu harus jadi kebiasaan. Mulai dari 1 minggu sehari, 2 minggu, 2 kali seminggu, bahkan sampai kepada setiap hari. Saya bilang kepada mereka begitu. Lalu physical touch, saudara. Jadi hubungan itu akan tetap harmonis ketika ada sentuhan fisik. Yaitu apa? Pelukan, ciuman, berpegangan tangan yang kuat. Jangan lagi pacaran aja kita pegangan tangan kuat. Udah menikah 10 tahun, jalan sendiri-sendiri, waduh. Dulu waktu pacaran, kesandung, wah berdarah, saudara berdarah nih. Ayo kita ke Glen Eagle, Singapura. Waduh saudara. Udah 10 tahun pacaran, jatuh gubrak. Dicuekin aja. Matanya taruh mana. Jangan begitu saudara. Kalaupun kita begitu, hari ini kita bertobat, amin. Ya, kita mulai lagi pegang istri kita. Di jalan itu mesra seperti dulu. Lagunya siapa itu saudara? Jadi kita tetap berpegangan tangan, tetap memeluk, tetap mencium. Yang dicium suami sendiri, sama istri sendiri, jangan suami orang, ya, sama istri orang, saudara. Nanti bahaya itu, ya. Lalu kita juga tetap mengatakan bahwa istri kita adalah begitu berharga, ya. Jadi kita harus meninggalkan yang namanya jangan sampai tidak ada sentuhan fisik, ya. Ada orang baru menikah, My Honey Bunny di HP-nya. Ya, Honey Bunny Sweetie, kata Cirini. Udah 5 tahun menikah, Mabes diganti saudara. Mabes, markas besar panggil. Lalu udah 20 tahun diganti lagi, nenek sihir. Waduh saudara lebih parah lagi. Jangan kita begitu, ya. Kita tetap ciptakan sentuhan-sentuhan fisik. Lalu yang terakhir, yang berikutnya adalah receiving gift atau memberikan hadiah. Ya tadinya saya tidak seperti itu, tapi beberapa tahun saya mulai bilang sama istri, kalau istri ulang tahun kita kasih hadiah. Kalau anak ulang tahun harus dikasih hadiah. Ya, jangan anak saja yang dikasih hadiah, sedangkan istri nggak dikasih.
apalagi suaminya, harus dikasih saudara. Bahkan orang tua juga kita mulai budayakan ya. Kalau ulang tahun kita kasih hadiah, Natal kita mau kasih hadiah. Nggak usah yang besar-besar saudara. Yang penting perhatian kita, ya, sentuhan fisik kita. Saya itu setiap hari itu disentuh sama mami saya itu didoakin. Setiap pagi, saya masih ingat itu. Jadi sebelum saya berangkat sekolah, mami saya itu selalu doain saya setiap pagi. Ya, karena papi saya itu kerja di luar negeri. Ya. Jadi mami saya itu doain tiap pagi sebelum kita berangkat sekolah. Nah itu hal yang baik ya untuk kita lakukan. Jadi bukan hanya 1 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, sampai tua, sampai akhir, menutup mata. Ya. Kita tetap punya sentuhan-sentuhan fisik. Ya. Lalu yang berikutnya adalah act of service. Kalau quality time sudah tadi. Jadi act of service ini bersifat membantu, saudara. Jadi jangan sampai hanya istri atau suami yang sibuk, tapi kita saling membantu. Ya. Saya selalu bilang sama istri saya kalau dibuatin makanan sama dia, pokoknya pasti saya makan. Ya. Walaupun asin, tapi istri saya ini jago masak juga, saudara ya. Resepnya sih dari saya juga gitu ya, enggak ya. Istri saya ini kalau masak bakmi boleh diadu lah, boleh ya. Nanti sekali waktu ya kita makan bakmi gitu ya, di depan maksudnya. Ya, jadi kita saling membantu, suami bekerja ya, tetap kita punya hubungan yang baik ya, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Jadi love language, 5 bahasa kasih, yaitu kata-kata cinta, sentuhan, hadiah, melayani, dan waktu yang berkualitas. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, belum. Berikutnya kok yang gambar jam. Rasanya kita ini nggak melakukan mungkin semua ini. Atau kita sudah melupakan kelima bahasa kasih ini dalam keluarga kita. Waduh, sudah lama sekali kita nggak memuji istri kita, nggak memuji suami kita. Mungkin ada di antara kita yang menikah, sudah tidak lagi pegangan tangan, tidak ada lagi pelukan, ciuman, ya. Bagi yang sudah menikah maksud saya. Kita tidak lagi memberi hadiah. Dulu waktu menikah, kita kirim papan bunga, saudara. Lagi Valentine. Bukan papan orang mati ya, saudara. Papan bunga ke rumahnya. Waduh, bunga mawar semua. Wah, gaji kita 1 bulan habis demi si dia. Tapi kita sudah tidak lagi melakukan hal itu. Nah, kalau Bapak Ibu dan kita tidak lagi melakukan hal itu, hari ini saatnya berubah. Berubah itu kapan? Berubah itu bukan nanti, bukan akan datang, bukan soon, tapi now. Saatnya berubah adalah hari ini. Ya, kalau saudara sudah tidak lagi memegang istri pulang dari ibadah di sini, ya, yang suami istri pegangan tangan jalan ke bawah sampai ke lantai 3. Apalagi yang sudah tua nih, pegang tangan berdua supaya aman di tangga kita di bawah. Gitu. Saudara yang sudah tidak memeluk, ya, mulai nanti pulang dari tempat ini, tinggalkan masa lalu kita, luka-luka kita mau kubur di dalam nama Yesus. Kita mulai lagi, suamiku, istriku, ya, mari kita ke dalam jalan Tuhan. Saudara berdoa bersama, saudara berpelukan. Ya. Sekarang kita nggak bisa pegangan tangan nih, jauh soalnya.
Atau yang suaminya di sini, istrinya di situ. Wah, ini jauh, nggak bisa ya. Tapi nanti di rumah, saudara kembali memulai hubungan yang baik. Seperti waktu saudara pertama kali mencintai dia. Ya. Jatuh cinta lagi sampai mati. Katakan amin. Ya. Jatuh cinta sama Tuhan, jatuh cinta kepada suami dan istri kita. Mulai hari ini kita kembali membangun sebuah hubungan. Mulai kita terapkan bahasa cinta dalam pernikahan kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah hadiah yang berkualitas. Jadi yang pertama, waktu yang berkualitas. Kedua, hubungan yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah hadiah yang berkualitas. Apa itu hadiah yang berkualitas? Dari tadi saya nggak buka ayat. Wah, ini pendeta nggak pakai Alkitab. Tenang, saudara. Sekarang kita buka Alkitab. Jadi saya pernah khotbah itu nggak pakai ayat. Ya. Tapi sebenarnya dari yang saya bicarakan, poin 1 dan 2 itu semua kebenaran firman Tuhan. Tapi kita buka Alkitab. Ya. Efesus 5 ayat 23 berkata demikian. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi saudara, hadiah itu apa? Rasul Paulus berkata di sebuah rahasia yang besar. Ada hadiah yang besar yang kita bisa berikan kalau engkau suami, berikan kepada istrimu. Kalau engkau istri hari ini, berikan kepada suamimu. Kalau engkau anak, berikan kepada orang tuamu. Jadi kita ini bersyukur, kita hidup hari ini sudah lengkap pengkanonan Alkitab. Kalau kita hidup di abad pertama, kita tidak bisa baca surat Filipi kalau kita orang Efesus. Kalau kita orang Korintus, kita nggak bisa baca surat Efesus. Hari ini Tuhan sudah bukakan. Tinggal kita mau menjalankan dalam keluarga kita. Agar kita menjadi orang yang berkenan. Yang pertama, hadiah yang kita bisa berikan kepada istri kita, kalau kita para suami. Alkitab berkata demikian. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak, ya, bapak-bapak suami, hadiah yang kita bisa berikan kepada istri kita adalah ketika kita mengasihi dia dengan segenap hati. Saya kok nggak dengar kata amin ya? Iya, amin ya komandan ya? Amin. Komandan terus kalau paling dekat nih ya saudara. Bapak-bapak di sini semua, yang di rumah juga ya di Google Meet, katakan amin. Ini hadiah yang kita bisa berikan. Kita mengasihi istri kita. Ya, jangan menyakiti hati istri kita. Kalau dulu atau kemarin kita menyakiti hati istri kita, hari ini kita bertobat. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau mengasihi istri saya. Tolonglah saya Tuhan, saya ini lemah. Tapi saya mau berubah Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita. Kalau engkau mengangkat tangan, ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menolong hidupmu. Asal kita jangan putus asa. Asal kita jangan menyerah. Tetap maju di dalam Tuhan. Dan tetap kasihi istrimu seperti dirimu sendiri. Yang kedua, istri, tunduklah kepada suami. Ini adalah hadiah terbesar yang istri-istri bisa berikan kepada suaminya ketika istri tunduk kepada suami. Paulus berkata sampai 3 kali, saudara. Di Efesus, di Kolose, di Petrus. Kenapa, saudara? Ternyata ya satu, istri itu banyak yang gak tunduk sama suaminya. Ini di Efesus, saudara. Di Kolose, di surat Petrus. Di Grand Mall, sama juga kali ya. Enggak ya, di Grand Mall kita mau menjadi istri yang tunduk, menaruh hormat kepada suami kita. Ibu-ibu perhatikan, suami kita itu berubah bukan dengan perkataan kita.
Saya banyak kesaksian ya, tapi kita tidak punya cukup waktu. Suami-suami itu bertobat ternyata dari perilaku saleh istri. Salah satunya, dia menghormati suaminya. Jangan bilang suami kita lembek, gobo olok lah. Dia mah kagak bisa apa-apa. Jangan, saudara, tinggalkan itu. Word of affirmation. Kata-kata buruk itu kita tinggalkan. Sebaliknya kita minta, seperti tadi suami meminta kepada Tuhan. Istri pun meminta, Tuhan tolonglah saya, untuk saya bisa menghormati suami saya. Biarlah kasih-Mu yang memampukan saya. Ya. Hormatlah kepada orang, tunduklah kepada suamimu. Harusnya setiap keputusan itu ada di tangan suami. Ya. Jadi ibu-ibu jangan mengambil keputusan. Suami saya nggak bisa ngambil keputusan, Pak. Jadikan dia kepala. Bimbinglah dia. Ya. Bimbinglah dia. Menurut tradisi, saudara, ternyata Bill Clinton itu bisa jadi presiden tuh karena Hillary Clinton. Padahal Hillary Clinton itu lebih bagus, lebih pintar. Tapi Hillary Clinton itu menurut cerita ya, saya nggak tahu benar apa enggak. Itu mensupport Bill Clinton. Ya. Akhirnya dia bisa jadi presiden Amerika. Padahal potongan kepemimpinan tuh ada di istrinya. Tapi istrinya tahu, suami saya pasti bisa. Begitu juga saudara dukung suami saudara. Nggak bisa mengambil keputusan. Sekarang serahkan keputusan. Bahkan ada keluarga yang sampai ya mau beli AC mau kulkas, itu suaminya yang putuskan. Karena istrinya mau supaya suaminya belajar untuk memutuskan. Sampai kepada perkara gitu, mana dulu yang mau dibeli? Kulkas atau AC? Suaminya tuh punya latar belakang dari keluarga yang tidak bisa mengambil keputusan. Dukunglah suami saudara, hormatilah dia. Kalau dia dihormati, hatinya senang, kerjanya juga giat, saudara. Kalau kerjanya giat, dapat uang buat siapa? Buat saudara juga. Ya, jadi ini saling menguntungkan, nggak ada yang dirugikan. Ya, kalau saudara menghormati suami, menjadikan dia kepala, menjadikan dia imam, jangan apa-apa kita putuskan sendiri. Padahal kita punya suami, kecuali saudara sudah tidak punya suami, ya, udah meninggal dan lain sebagainya. Selama masih ada suamimu, dialah kepalamu. Ini orang sepupu itu lebih dalam tanda kutip ya, bagus saudara. Saya mau cari imam buat saya. Artinya apa? Istri-istri yang agama sepupu kita mau menempatkan suaminya di posisi sebagai imam. Bayangin saudara. Masa kita yang tahu kebenaran yang hidup ini yang memerdekakan, kita tidak mau menghidupinya. Jadikan suamimu imam. Jadikan suamimu kepala. Jadikan suamimu sebagai pengambil keputusan. Kalau salah, dukung dia. Kalau salah keputusannya, kasih masukan kepada dia. Jangan saudara jelekin, hancurin. Waduh, jangan saudara. Manusia juga bisa salah. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau suami juga bisa seperti itu, bisa salah. Tapi kita saling mau mendukung dengan yang lain. Percayalah, kebenaran ini pasti akan berbuah kebaikan dalam hidup kita. Kebenaran ini pasti kalau kita lakukan, akan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Yang terakhir, hadiah yang terakhir adalah anak menghormati orang tuanya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ketika kita melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Mari kita berdiri sama-sama. Sepotong kayu kasar, tanda pada satu bukit, pada satu bukit jauh dari sini, kulihat diri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa di sana Tuhanku telah mati. Pada salib itu ku ingat cintanya, ya ku datang pada salib, ya ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Salibnya, salibnya, Rama mulia, dosaku salib. Mari kita datang kepada salib Kristus. Salibnya, Rama mulia, dosaku, kepada pelayan perjamuan, sembari musik menyanyikan pujian ini dengan lembut. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Mari kita datang kepada salib Kristus yang telah menebus hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini adalah waktu yang begitu berharga dalam hidup kami. Karena waktu ini kami akan bersatu dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu. Kami menjadi bagian, kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk roti dan anggur ini. Hamba-Mu berdoa biarlah roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah, anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah, dipakai Tuhan hari ini untuk mengingat akan pengorbanan. Akan lebih dari itu, kami akan menjadi dekat, menjadi satu, menjadi manunggal. Barang siapa yang minum dan makan akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Hari ini bagikan kepada saudara kekasih-kekasih Tuhan, bagikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Teramat mulia dosaku, dosa ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar, besar kasih pada kita. Nyanyikan bersama-sama, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Takkan lupa anugerahnya, anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu ya Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya juga mengajak saudara untuk mengambil roti dan anggur. Kalau tidak ada roti, saudara bisa siapkan biskuit dan juga air putih. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan sebelum kita memakannya, kita mendengarkan firman Tuhan. Percayakah saudara bahwa ini adalah tubuh Kristus yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah, yang terkoyak pada waktu disalib. Terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau disalib, tubuhmu hancur agar kami utuh. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah komitmen kami, tidak akan pernah kami melupakan Tuhan seumur hidup kami. Bahkan kami mau menjadi kekasih-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat roti, anggur di tangan kanan kita. Percayakah saudara bahwa anggur atau air yang kita angkat hari ini melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kita? Sebelum makan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Ini adalah perjanjian baru, saudara, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan Engkau Tuhan. Kami mau dekat, kami mau intim Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Biarlah bukan hanya Paulus yang berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Aku pun mau berkata hal yang sama. Kami pun mau berkata hal yang sama. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, dari kebaikan-Mu ya Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Mari saudara berkata-katalah kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Katakan. Berdoalah kepada Dia ada di hidupmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratmu. Katakan dengan yakin, besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada
sekali lagi. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini, buat firman-Mu, buat perjamuan kudus, buat semua kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami bersyukur dan kami mau memuji Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan dan kami mau terus hidup di dalam kuasa kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Tony Tanuwijaya atas pelayanan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak selanjutnya. Kemudian saya mengucapkan selamat datang kepada temannya Selfie ya. Boleh tahu namanya siapa? Janu ya, oke. Selamat datang kepada saudara Janu. Kalau belum ada tempat ibadah, kami mengundang untuk saudara untuk hadir dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Baik, juga silakan bagi yang sekitarnya bisa memberikan ucapan selamat datang. Ya, terima kasih. Baik, pengumuman pada hari ini yang pertama, diingatkan kembali hari Selasa kita ada puasa dimulai jam 10 malam dan buka puasa hari Rabu jam 12 siang. Dan di hari Rabunya 8 Desember ada komsel online dimulai jam 7.30 malam ya di komsel masing-masing. Hari Kamis 9 Desember ada ibadah doa jam 7.30 dan diharapkan kepada semua petugas dan staf untuk ikut serta di dalam ibadah doa ini. Kemudian bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan atau kolekte dapat memasukkan ke amplop putih yang sudah disediakan di belakang di luar ruangan ini ya, dan dimasukkan ke dalam kotak belakang atau bisa juga melalui transfer ke rekening BCA yang sudah tercantum di atas ya. Kemudian hari Sabtu tanggal 11 Desember ada ibadah YOC online jam 5 sore. Jadi diingatkan kepada Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja untuk hadir dalam ibadah YOC ini. Kemudian diinformasikan jadwal ibadah Natal komsel-komsel. Untuk Petrus 1 dan 2 hari Sabtu 11 Desember jam 6 di rumah Bapak Williams. Kemudian Petrus 5 hari Selasa 14 Desember jam 6 sore di Kincir ya. Petrus 3 hari Rabu 15 Desember jam 7 di rumah Ibu Lili. Kemudian Petrus 4 Rabu 22 Desember jam 7 di rumah Saudari Selfie. Dan diinformasikan juga mengenai jadwal ibadah Natal Abi hari Minggu 12 Desember jam 3 sore Natal gabungan dengan Abi Rawamangun online. Sedangkan Natal khusus untuk Abi Grand Mall online juga tanggal 26 Desember jam 4 sore. Jadi Abi ada 2 Natalan ya. Yang pertama tanggal 12 Desember, kedua 26 Desember. Jamnya beda-beda. Mohon diperhatikan kepada para orang tua. Dan keduanya online. Kemudian jadwal ibadah Natal umum diganti tanggalnya ya, 19 Desember jam 10. Jadi karena ada peraturan PPKM yang baru, maka kita panitia mengambil keputusan untuk memajukan Natal kita, jadi tanggal 19 Desember.
diharapkan seluruh jemaat tetap hadir. Kemudian dalam minggu ini ada 2 saudara kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Licu tanggal 4 Desember dan Saudari Lia tanggal 29 November. Tetapi Ibu Licu hari ini tidak hadir, jadi Saudari Lia saja. Silakan Saudari Lia. Ya, kita menyanyikan lagu Umur Panjang di Tangan Kanannya. Umur panjang di tangan kanan, tangan kirinya tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, Ya, baik, terima kasih Bapak Gembala, Wakil Gembala, para staf, Opa, Opo, dan jemaat Tuhan yang selalu mendoakan saya, yang selalu mensupport saya. Terima kasih banyak, biar Tuhan Yesus yang membalas setiap kebaikan yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Haleluya. Maju terus ya Lia, makasih, silakan. Ya, baik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya sekali lagi mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan pada hari ini. Mengingatkan kembali kepada kami ya Tuhan untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan keluarga kami, karena itulah awal dari pertumbuhan jemaat ya Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami semua untuk dapat melaksanakan firman-Mu, tidak hanya mendengarkan saja ya Tuhan, tapi mampukan kami untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga, kalau ada yang perlu dipulihkan, Tuhan tolong pulihkan setiap keluarga, setiap hubungan keluarga. Dan biarlah ya Tuhan, Kau saja yang memberikan hikmat akal budi kepada setiap dari kami ya Tuhan, supaya kami dapat berkontribusi ya Tuhan untuk memperbaiki setiap hubungan-hubungan ya Tuhan di dalam keluarga kami, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar kami, sehingga melalui semua itu Tuhan, kami boleh menjadi saksi dan teladan-Mu dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, kami menyerahkan setiap keluarga dari jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan turut campur di dalam setiap pergumulannya. Biar Engkau saja yang beracara, dan ajar kami juga Tuhan untuk mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan, pada siang hari ini kami mau berdoa, menyerahkan masalah korban-korban dari Gunung Semeru ya Tuhan. Kau tolong turut campur di dalam perkara ini untuk saudara-saudara kami di sana ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat akal budi kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, supaya dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk dapat mengurangi dampak-dampak buruk dari meletusnya Gunung Semeru ini. Kami berdoa ya Tuhan, Kamu tolong supaya korban-korban ya Tuhan juga bisa berkurang ya Tuhan, dan tidak banyak ya Tuhan yang menderita karena akibat meletusnya gunung ini, sehingga Tuhan melalui semua perkara ini ya Tuhan, pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat ya Tuhan, sehingga dapat mengurangi jumlah korban yang ada. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk keadaan di Indonesia. Kami tidak tahu ya Tuhan, apalagi yang akan terjadi bagi negara kami ini. Kami hanya dapat berdoa, biar Engkau berkemurahan terhadap negara kami ini. Tuhan jaga dan lindungi, jauhkan dari segala bencana ya Tuhan.
bencana-bencana alam, dan juga Tuhan segala rancangan-rancangan jahat ya Tuhan yang ingin menghancurkan Indonesia. Biar Engkau saja ya Tuhan yang beracara dan memimpin negara kami ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk rencana-rencana Natal kami, baik itu Natal Komsel atau Natal dari YOC dan ABI, dan juga Natal umum. Kiranya Engkau tolong turut campur dan bekerja di dalam setiap rencana-rencana tersebut. Dan biarlah ya Tuhan, semuanya itu boleh berjalan demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, berikan terutama keamanan dimanapun kami melakukan acara Natal tersebut. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk rencana Natal di pusat, juga Tuhan di gereja-gereja lain, biar Engkau juga turut campur dan bekerja di dalamnya. Kami hanya dapat berdoa menyerahkan semua ini kepada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan hari ini saudara juga yang di rumah juga mengangkat kedua tanganmu. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Saya kita yang diberkati sama-sama, kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.